Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Al-Islah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang ketujuh di bulan Ramadan ini kita masih diberi kemampuan, kemauan dan juga segala kesehatan untuk bisa memanfaatkan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan hidayah, inayah dan irodahnya lah kepada kita sehingga kita senantiasa bisa melakukan segala aktivitas yang insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat undangan Allah yang berbahagia, ketika kita bertemu dengan seseorang sesama muslim, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan, kasih sayang Allah dan keberkahan semua terlimpah untukmu. Kemudian ketika kita mengucapkan doa kepada pengantin yang baru menikah, kita berdoa barakallahu laka, semoga Allah memberkahi kepada kalian semua. Dan bulan Ramadan pun disebut dengan bulan penuh berkah. Lantas apa yang disebut dengan keberkahan itu? Masjid Al-Islah pun dalam spanduknya mengambil tema berkah bulan Ramadan. Lantas apa yang disebut dengan berkah menurut pakar bahasa Arab? Maka Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat fi Gharibil Quran menjelaskan barokah, berkah dalam bahasa Indonesianya itu dari kata barokah, yabruku, yang artinya duduk atau mendekap seekor unta. Jadi untuk seekor unta duduknya itu bukan qo'ada, tapi menggunakan kata barokah. Sebagaimana dalam bahasa Sunda pun beda, antara kepada orang tua disebut calik, sedangkan kepada anak-anak diuk. Nah, ternyata bahasa Arab pun sama, untuk unta itu duduknya dengan kata barokah. Sehingga ketika ada kata barokah, unta duduk, maka ketika unta itu duduk, kita bisa mengambil susunya, bisa menungganginya, dan bisa mengambil dagingnya. Sedangkan wadah air pun disebut sebagai birkah, yang artinya tempat air, karena air yang ada dalam sumur atau air yang ada dalam tandah tidak bisa kita ambil, tidak bisa kita manfaatkan tanpa adanya birkah, tanpa adanya wadah. Bayangkan ibu bapak, kalau kita ingin merasakan air tapi tidak ada wadah, maka air akan jatuh lagi ke tanah. Maka dengan adanya wadah, kita mampu memanfaatkan air tersebut. Maka dalam bahasa Arab wadah air disebut birkah. Maka ketika di sebuah padang pasir ada sebuah danau pun itu disebut dengan birkah. Nah, sedangkan secara umum ada kata barokah. Al-barokatu itu artinya subutul khairi ilahi fi syai'in, tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Sekali lagi, yang disebut dengan berkah itu dalam Mufradat fi Gharibil Quran adalah subutul khairi ilahi fi syai'in, tetapnya kebaikan Allah kepada sesuatu. Tetapnya artinya menetap. Kebaikan mana? Kebaikan yang Allah ridhoi. Karena pada hakikatnya memberi itu adalah baik. Namun ketika kita memberi kepada seseorang yang ingin dipakai judi, memberi uang kepada seseorang yang ingin dibeli minuman khamar, justru itu bukan kebaikan yang Allah ridhoi. Maka memberikan khusus khairi ilahi, kebaikan yang Allah ridhoi. Jadi yang disebut dengan keberkahan adalah
ketetapan kebaikan Allah pada sesuatu. Jadi keberkahan tidak ada hubungannya dengan bertambahnya atau berkurangnya sesuatu barang atau sesuatu materi. Sehingga salah kaprah. Nah, hanya si bu etama artosna dipakai untuk berobat wae berkah. Nah, itu mungkin keliru karena bukan itu. Berkah itu bukan bertambahnya materi, bukan berkurangnya materi, tetapi berkah itu adalah tetapnya kebaikan yang Allah ridhoi pada sesuatu. Umur kita berkah artinya umur kita dipergunakan untuk kebaikan yang Allah ridhoi. Harta kita berkah artinya harta kita dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Sehingga ketika orang mendapatkan musibah, kerampokan, kemalingan, maka tidak ada hubungannya dengan tidak berkah. Karena berkah itu adalah sesuatu ketetapan kebaikan yang Allah masukkan kepada sesuatu. Ilmu kita berkah kalau dipergunakan untuk kebaikan. Sehingga berkah itu bukan bertambahnya atau berkurangnya sebuah materi, namun tetapnya kebaikan yang Allah ridhoi pada sesuatu. Maka bulan Ramadan disebut sebagai bulan berkah karena di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Ketika kita saum, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang dapat membatalkan saum atau merusak pahala saum. Ketika ibu-ibu atau bapak-bapak hendak gibah ketika saum, maka akan tererem oleh apa? Karena ingat, oh ini sedang saum. Maka ketika kita melakukan gibah ketika saum, maka keberkahannya akan hilang. Nah, maka mudah-mudahan dalam Ramadan ini kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan keberkahan-keberkahan yang artinya kebaikan-kebaikan yang insya Allah akan menambah timbangan amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kesalahan. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.